責任取れません。キは助けてくれて。公約書ってでも悪いことは悪いです。いいんです。よろしくお願い。Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, war keren. Langsung kilat gak pakai lama kita bahas 3 episode awal season 2 dari Gundam Witch from Mercury. Semangat banget nih maraton, jadi tinggal tunggu episode per minggunya. Seperti biasa jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan upload video saya yang berikutnya. Hai, keren Gundam, ikimasu. Awal yang baru setelah insiden geprek ternyata nggak begitu lama guys, cuman 2 minggu lah dari episode terakhir, dimana di periode ini udah ada permintaan duel numpuk dan Suleta harus menghadapi 5 lawan berturut-turut dalam satu duel. Ya, tentu saja habis dengan mudah sama Ariel Rebuild ya. Ini udah speknya udah jauh di atas Ariel yang lama ya. Apa sih yang susah buat siswi terkuat di Akademi Astekasia coba? Tapi di sini mereka berpisah dengan Miori ini untuk sementara karena dia harus merawat luka bapaknya dan urusan yang lainnya. Kemudian si Sule dan anak-anak Earth House harus bertindak demi PT Gun Arm. Benerit Group lagi-lagi kebingungan karena Deling Rembrandt masih dirawat dan Vim Jetark selaku CEO Jetark meninggal gara-gara duel gak sengaja nusuk kokpitnya. Jadi ya sudah kehilangan, mereka gak ada yang mimpin sehingga mereka harus memulai tindakan untuk menghabisi untuk tindakan yang selanjutnya gitu kan. Udah gitu mereka juga ngirim pasukan buat ngabisin grup teroris dari bumi yang melakukan perlawanan terhadap Specian gitu kan. Waduh udah intens banget nih. Sementara lagi-lagi si Shadik mulai rencana licik gitu kan. Dia udah mulai nyusup-nyusup gitu kan ke Benerit Group buat bersuara lah istilahnya. Kemudian sekolah akan mengadakan event besar dan semua murid bisa berpartisipasi, yaitu Open Campus. Sebuah momen event dimana seharusnya mereka bisa bersenang-senang, tapi tentunya semua murid Earth House yang terlibat penyerangan di koloni kemarin ya pasti masih ada yang kepikiran lah. Mereka juga trauma tuh pasti ya. Ditambah si Sule dikejutkan dengan event duel Royal Rumble di sekolah sebagai penutup acara. Wah asik sih. Itu kalau jago pakai Gundam asik loh guys. Bisa solo semuanya gitu kan. Tiba-tiba ketakutan si Nika terjadi dong. Bahwasannya tuh si Sophie dan Norea yang notabene build Gundam Elfrid, Ur, dan Thorn yang kemarin nyerang mereka tuh diselundupin sama Shadik lewat manipulasi perusahaan fiktif gitu kan biar bisa masuk. Aduh ngeri juga ya. Ngeri banget kan. Di sini si Sophie dan Norea langsung diterima di Earth House karena mereka berasal dari bumi. Terus mereka fine-fine aja kan. Bahkan si Sophie tuh deket banget sama si Sule. Sementara si Nika diancam-ancam terus. Aduh, dia agak udah begini mainannya udah begini. Tiba-tiba Elan juga menjelang open campus malah godain Sule gitu kan. Lama-lama dia makin kesana gitu. Ya nggak apa-apa lah biar nggak tegang terus ya bahasannya. Kita sambil ngomongin si Elan aja. Ini asli genit banget coba. Berubah drastis sama Elan yang kemarin dipanggang. Sule sampai takut gitu antara malu sama risih sih itu. Tapi Sule bukan makhluk yang ngerisihan gitu orangnya kan. Dan suatu malam Sophie dan Norea keciduk Nika. Mereka lagi ngebajak kunci Gundam Farak ya. Pas itu juga si Sule datang buat nolongin si Nika. Disinilah perdebatan dimulai. Gundam itu untuk perang atau untuk pengobatan orang-orang yang sulit beradaptasi di lingkungan luar angkasa gitu kan. Kemudian saat Norea mau menginjak mereka, Sule nantangin kedua teroris ini duel di sekolah gitu kan. Dengan peraturan dan taruhannya yang pasti kalau Sule menang, mereka nggak boleh ganggu Nika lagi. Besoknya pas event open campus dimulai itu si Nika mulai terbuka, tapi ke Sule doang. Yang lain pun tahu Nika itu emang nggak suka cerita-cerita, tapi mau nerima anak-anak yang lain kalau mereka ada masalah ya dia bakal bantu gitu kan. Masalahnya si Nika juga jadi juru komunikasi gitu kan dengan impian menjembatani Earthian dan Specian supaya nggak ada peperangan lagi. Dan si Shadik manfaatin itu untuk tujuannya sendiri. Aduh, busuk banget coba. Ya si Nika cuma cerita sebatas dia anak yatim di bumi dan bersyukur bisa sekolah. Terus pas dia denger Sule pertama kali sekolah juga dia bantuin Sule karena ngerasa Sule itu cerminan dirinya gitu.
Sementara Miorine ngobrol sama Lady Prospera soal bapaknya dan juga Quite Zero, dimana mereka semua selama ini ternyata sudah mengatur apa yang akan terjadi pada Suletta dan Miorine. Sistem pengantin itu cuma akal-akalan aja sampai si Sule dan Ariel datang dan jadi holder. Lalu sekolah mereka adalah tempat paling ideal buat mengoptimalkan data yang bisa diambil untuk pengembangan lebih lanjut Gundam Ariel, dimana ia akan sangat dibutuhkan untuk Quite Zero, menggunakan permetling untuk menghentikan peperangan. Jadi singkatnya dia kayak mau mengontrol semua teknologi yang ada gitu kan, cuman belum tahu gimana gitu kan. Jadi ya dengan menggunakan Ariel ini jadi sosok Tuhan di dunia mereka gitu. Ini Miorine makin kesel sama sifat angkuh bapaknya dan berniat untuk mencari informasi tentang proyek ini. Ini udah di luar nalar sih, tapi ya namanya Gundam ya, kayaknya udah biasa begini. Kemudian ya mereka seneng-seneng di sini, tapi Sule belum tahu kalau Sophie dan Noria itu pilot Gundam yang dia lawan kemarin. Sampai akhirnya di event Royal Rumble ya, cuman Sophie dan Noria aja yang nggak datang. Di sini pun si Elan juga mihak Earth House kan. Soalnya kan ini bentuk kerja sama Pale dan ini Gun Arm juga. Walaupun pertandingan exhibition juga kalau menang di sini reputasi tuh bisa meningkat gitu. Tiba-tiba dua Gundam budukan kemarin muncul. Dijelasin di sini kalau beam hijau dan biru itu beda output. Kalau hijau tuh untuk duel dan batas yang aman, mereka juga gak bisa nyerang kokpit. Tapi kalau dua budukan ini pakai output biru yang lebih dari yang diizinkan gitu. Jadi beam biru ini bisa ngerusakin objek di sana, termasuk nyerang kokpit musuh juga. Jadi ya udah jelas ada korban di sini guys. Dan rata-rata pada sekarat semua murid-muridnya. Si Sophie bawa Gunvolver ya, varian baru Gunbeat dan dalam bentuk Gundam. Ini mirip G-Beat di Gundam X. Akhirnya si Elan lawan Noria dan si Sule lawan Sophie. Si Noria nggak keluar kekuatan Gundamnya karena si Elannya pasif, nggak serius gitu kan. Dia ngibul kayaknya teman-teman, masa cuma ngomong takut mati gara-gara permet skor, bodoh lah. Ini orang, ini cowok udah kayak Leon ya di R4, cowok manis emang. Kegantengannya nanti tersia-siakan kalau mati gitu. Tapi dia cerdas sih, kemampuannya bawa Gundam pakai permet skor kecil tuh udah lumayan buat nahan si Noria gitu kan. Ngulur waktu gitu istilahnya. Taunya semuanya itu cuman pengalian isu. Si Shadik langsung nahan bapaknya. Dia culik si bapaknya itu ke suatu tempat kan. Ini asli si Pirang satu ini manipulatif banget ya. Mulai dia si Sophie ngincer Sule sambil roasting Miorine dan Ariel. Akhirnya Ariel tuh bangkit sendiri, bukan digerakin sama Sule ya. AI-nya mulai ngendaliin sendiri, memperluas kubah data storm dan menyalurkan informasi intens ke otak si Sophie. Dia ikut kena permet score 6, tapi Sule gak kenapa-napa nih. Aduh, pasti ada sesuatu nih. Si Noria ngejar Sophie tapi dihadang Sophie minta diem. Dia minta si Noria diem selagi Sophie ngejar sesuatu yang dicarinya, yaitu sosok sejati Ariel. Gunvolver diambil alih dan menyerang Sophie. Kemudian Sophie sekarat gara-gara efek samping permet score. Di ambang kematian dia melihat sosok anak kecil, seperti yang dilihat Shadik saat permet score Ariel mencapai 6. Tapi ini lebih jelas itu adalah Eric Samaya. Aduh, bocil yang waktu itu dong di prolog. Jadi selagi pertarungan ini terjadi, kebenaran terungkap gitu. Eri dijadiin Gundam sama ibunya, menggunakan anak sendiri demi mencapai impian mereka dan mengatasnamakan kebahagiaan si anaknya itu. Aduh, ini kelewatan, asli gak waras boy. Habis itu ya Sule makin kena mental dan menolak kenyataan juga. Kalau dia dan Ariel itu suatu yang lain. Teman-temannya juga ditahan gara-gara aksi makar di koloni kemarin sebagai saksi. Ya, saksi doang. Jadi ya cuma ditanyain doang, terus udah dilepasin lagi. Kemudian episode 15 nyeritain si Guel yang dibawa ke bumi. Ini episode yang nyeritain penderitaan orang bumi yang berperang dan ditindas Passion. Mereka semua menderita dan si Guel menyaksikan sendiri perjuangan mereka. Selain itu juga ada motif sesungguhnya dari si Shadik yang ingin menghancurkan sistem yang udah ada. Sistem peraturan maksudnya. Karena dia ingin mewujudkan perdamaian dengan caranya sendiri, sampai dia harus nyulik bapaknya ya kan. Si Nika ternyata bukan ditahan tapi dibawa sama kubunya Shadik gitu. Dipukulin Noria dan balik lagi ke Guel teman-teman. Kejadian-kejadian ini tuh benar-benar mengubah sifatnya dari anak orang penting yang merasa hidupnya terjamin banget sampai harus kehilangan semuanya. Dan dia mencoba untuk move on dari semua yang menimpa dia selama ini gitu. Dan sekarang dia mau balik ke angkasa untuk mencari dan menjaga satu hal yang masih mengikatnya dengan bapaknya. Kemungkinan besar tuh orang-orang yang dekat sama dia dan juga perusahaan Jetark sih.
Dan kedepannya belum tahu dia mau ngapain nih guys, habis nemuin adeknya itu. Dan ditutup dengan Miorine yang mengetahui kebenaran sesungguhnya di balik Quite Zero. Jadi sih intinya emang semua orang tuh udah muak sama peperangan yang bisa dibilang. Terus ya bener, permainan pengantin Miorine itu biar dia dan calonnya jadi penerus Quite Zero. Dan bertemulah dengan Suletta. Tapi ini juga udah diatur sih bisa dibilang. Karena ya, ujungnya Deling kan minta kerjasama sama Lady Prospera. Terus tetap aja ditutup-tutupin dengan regulasi katedra kayak di awal season 1 gitu kan. Sampai si Miorine ini dia mendiriin PT Gun Arm. Dan si bapak setuju karena ini kemungkinan besar ya emang sejalan juga sama bapaknya yang menginginkan Quite Zero dengan menggunakan si Ariel ini. Ya kan kalau ada PT Gun Arm ini si Ariel bisa dilindungin dong sama Miorine. Terus ya balik lagi ke Miorine, dia mau melakukan apa? Apakah dia bakal bertindak sendiri? Apakah ini akan mempengaruhi hubungan dia dengan Suletta? Ya ditunggu aja ke depannya kayak gimana teman-teman. Oke, sekian dulu guys untuk episode 16, mungkin besoknya ya teman-teman, atau kapan lagi lah. Segitu aja buat video kali ini. Mohon maaf juga jika saya ada salah perkataan di video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Komen di bawah juga silakan banget. Dan juga tekan belnya tuh, jangan lupa tuh ya. Akhir kata saya Rokuroren undur diri. Hai, Rokuroren Otskari. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。